Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 211, Panggilan Telepon. Sun Yi menggigit bibirnya dengan ringan, wajahnya penuh amarah. Orang ini adalah sampah dan bandit yang tidak tahu malu. Di River City, begitu banyak tokoh besar yang datang ke upacara pembukaan mereka. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah bagi kelompok keadilan surgawi. Namun, mereka sekarang berada di Provinsi Jiangnan, dan beberapa orang percaya bahwa itu adalah hasil yang mudah. Lei Ze menyadari kemarahannya, jadi dia berdiri dan berjalan. Dia menggoyangkan abu rokok di tangannya ke atas meja dan berkata, orang bijak memahami waktu. Aku bisa dengan mudah melenyapkan orang luar sepertimu. Kemudian, tatapan Lei Ze beralih ke Sun Yi, penuh keserakahan dan memiliki wanita cantik untuk dirinya sendiri pasti akan sangat memuaskan. Nona Sun, melihat betapa tampannya Anda mungkin pernah tidur dengan banyak pria untuk urusan bisnis, bukan? Mengapa kamu tidak menemaniku malam ini? Lei Ze diliputi oleh keinginannya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dada Sun Yi. Wajah Sun Yi menunjukkan sedikit rasa jijik saat dia mengulurkan tangan untuk menamparnya. Lei, singkirkan tangan kotormu dariku. Tamparan itu mendarat tepat di wajah Lei Ze. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Siapa di Provinsi Jiangnan yang berani memukulnya? Jika orang-orang dari keluarga lain mengetahui hal ini, keluarga Lei akan ditertawakan. Kamu memaksaku menggunakan kekerasan. Jalang, jangan malu-malu. Apakah menurut Anda termasuk orang yang hebat? Ini bukan kota sungai. Tapi aku suka betapa bersemangatnya kamu. Hari ini, saya akan menambahkan Anda ke daftar penaklukan saya. Lei Ze melepas mantelnya dan mendekati Sun Yi. Dia kemudian memerintahkan dua pria di belakangnya, kalian keluar dan jaga pintu. Jangan masuk jika Anda mendengar suara apapun. Aku tidak ingin diganggu saat aku sedang bersenang-senang. Ya, Tuan Muda. Keduanya bertukar pandang dan meninggalkan ruangan. Lei Ze menjilat bibirnya dan menatap Sun Yi dengan penuh. Dia merasakan hasrat utama melonjak di sekujur tubuhnya, dan hendak menerkam Sun Yi. Bang! Pintu kantor dibuka. Brengsek. Lei Ze sangat marah. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menggangguku? Dia menoleh, lalu tiba-tiba terdiam setelah dia menyadari bahwa kedua ahli yang menemaninya telah terjatuh, darah merembes dari sudut mulut mereka. Dia tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan dari mereka. Mereka sudah mati. Ekspresi kengerian yang tak dapat dijelaskan terlihat di wajah mereka. Tatapan Lei Ze berangsur-angsur naik, dan dia melihat seorang pemuda yang dingin dan sombong. Apakah orang ini menyentuhmu? Suara dingin Ye Chen terdengar. Sun Yi dengan cepat berlari ke belakang Ye Chen ketika Lei Ze tidak memperhatikan dan meraih lengannya erat-erat. Dia tidak menyentuhku. Untungnya, Anda datang tepat waktu. Saya sangat takut. Penjaga keamanan dan staf hanya akan bertugas besok. Saya pikir tidak akan terjadi apa-apa sampai saat itu. Ye Chen mengangguk dan menghela nafas panjang. Dia kemudian berkata, pecat semua penjaga keamanan. Saya akan mengirim seorang ahli untuk mengambil alih. Saya juga ikut bertanggung jawab atas masalah hari ini. Benar, apa yang dilakukan binatang ini di sini? Dia sepertinya mewakili keluarga Lei dan ingin memaksa kami menyerahkan sebagian saham perusahaan, Sun Yi menjelaskan dengan cepat. Ye Chen mengangguk dan berkata, duduklah di luar sebentar dan lakukan panggilan yang diperlukan. Beri saya waktu beberapa menit untuk menangani ini. Baiklah. Sun Yi menatap Lei Ze yang linglung, lalu berjalan keluar sambil mendengus. Sekarang Ye Chen ada di sini, binatang ini akan menderita. Ini akan berguna baginya untuk mencoba mengancam kelompok keadilan surgawi tanpa melakukan penyelidikan yang tepat. Tidak peduli apa hasil akhirnya, dia pantas mendapatkannya. Setelah Sun Yi pergi, niat membunuh Ye Chen dilepaskan. Seseorang sebenarnya berani menyentuh wanitanya. Lei Ze merasa ada yang tidak beres. Dia menelan ludahnya dan berkata dengan serius, apakah kamu tahu kalau aku? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Chen meraung dengan marah, berlututlah. Celepuk. Lei Ze menyadari bahwa kakinya tidak mendengarkannya sama sekali, dan dia berlutut di tanah. Kemudian, Ye Chen maju selangkah dan menendang dadanya. Bang! Meskipun Ye Chen telah menahan kekuatannya, dia masih dikirim terbang ke dinding. Puci! Dia memuntahkan seteguk darah, dan rasanya semua tulang di tubuhnya patah. Sebelum dia sempat bereaksi,
dia menyadari bahwa pemuda yang dingin dan sombong itu sudah berada di depannya lagi, dan menginjak dadanya. Saya Lei Ze. Jika kamu berani menyentuhku lagi, keluarga Lei akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Keluarga Lei. Jadi itulah yang mengirimmu ke sini. Ye Chen mencibir dan menghubungi nomor Ye Lingtian. Panggilan itu tersambung. Bantu aku melakukan sesuatu. Seorang pria bernama Lei Ze menyinggung perasaan saya. Dia dari keluarga Lei, atau semacamnya. Saya ingin keluarga ini menghilang dalam 10 menit. Juga, beritahu ayahnya untuk menelepon telepon Bustard ini. Panggilan itu berakhir. Lei Ze tersenyum saat mendengar isi panggilan telepon yang tidak masuk akal itu. Akting yang buruk. Kamu pikir kamu ini siapa? Tatapan Ye Chen dingin. Dia menjambak rambut Lei Ze dan membantingnya ke tanah, merusak wajahnya. Gila, kamu mati. Lei Ze berteriak, mati sekali. Ye Chen tidak ingin membunuh binatang ini dengan mudah, jadi dia berdiri, mengeluarkan ponsel dari saku Lei Ze, dan meletakkannya di depannya. Dia ingin membuat orang-orang yang menyinggung perasaannya merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Saat Lei Ze berteriak, telepon berdering. Panggilan telepon yang tiba-tiba itu langsung membuat bulu kuduk Lei Ze berdiri. Dia menoleh dengan kaku dan melihat bahwa ide penelepon di telepon itu adalah ayahnya. Pada saat ini, hatinya tenggelam, dan dia merasa tidak bisa bernapas. Dia melirik pemuda di kejauhan, yang aura dinginnya membuatnya gemetar. Bab 212, akhirnya, sebuah petunjuk. Itu tidak mungkin benar, kan? Dia mengulurkan tangan, mengangkat telepon di tanah, dan menekan tombol jawab. Ayah! Suaranya bergetar. Beberapa detik kemudian, suara gemuruh yang mengejutkan terdengar dari telepon. Lei Ze. Siapa yang kamu sakiti? Sekarang, keluarga Lei dipenuhi mayat. Dasar binatang buas. Anda. Panggilan itu berakhir. Pada saat ini, Lei Ze merasa seperti jatuh ke dalam jurang. Panggilan telepon sederhana telah menentukan nasib keluarganya. Dia bahkan tidak berani menatap pemuda di depannya. Setan macam apa ini? Dia bereaksi cepat dan bersujud kepada Ye Chen. Tuan, saya salah. Tolong biarkan aku pergi. Aku bersedia. Satu-satunya harapannya sekarang adalah untuk hidup. Menjadi hidup berarti masih ada peluang. Kamu seharusnya tidak memprovokasi saya, dan kamu seharusnya tidak mencoba menyentuh wanita saya. Anda menandatangani surat kematian Anda sendiri. Ye Chen mengembunkan bilah angin di tangannya, yang menembus tubuh Lei Ze. Lei Ze langsung meninggal. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen berjalan ke meja kantor di aula. Dia menepuk bahu Sun Yi dan berkata, seseorang akan mengurus sisanya. Ayo kembali ke villa dan biarkan aku mencicipi masakanmu. Sun Yi sedikit bingung. Dia melirik ke arah kantor dan hanya bisa mengangguk. Baiklah. Sun Yi memiliki spekulasi sendiri tentang apa yang terjadi dari jeritan yang dia dengar barusan, tetapi karena Ye Chen mengatakan bahwa seseorang akan menanganinya, dia tidak ingin memikirkannya. Ketika mereka kembali ke villa, Sun Yi menerima telepon dari Xia Ruoxue. Ponsel Xia Ruoxue tertinggal di dalam mobil, jadi panggilan sebelumnya tidak tersambung. Sun Yi memberitahu Xia Ruoxue apa yang terjadi. Xia Ruoxue ingin mengirim seseorang untuk mengeluarkan peringatan kepada keluarga Lei, tetapi dia tidak menyangka berita kebakaran yang memusnahkan tempat tinggal mereka muncul di teleponnya. Karena seseorang telah melakukan sesuatu, dia tidak ikut campur lagi. Dia kemudian memberitahu Sun Yi bahwa dia mungkin harus meninggalkan provinsi Jiangnan selama beberapa hari. Dia dan ibunya akan mengirim neneknya kembali ke kampung halamannya, dan dia hanya akan kembali dalam 3 atau 4 hari. Setelah menutup telepon, Sun Yi merasa agak senang. Beberapa hari ini, karena Xia Ruoxue ada, dia dan Ye Chen tidak dapat melakukannya. Sejak pertama kali, dia terus-menerus memikirkannya, dan kadang-kadang bahkan bertanya-tanya apakah dia menyukai hal itu. Jadi, pada malam hari, dia berdandan untuk acara tersebut dan langsung menemui Ye Chen, yang sedang duduk bersila di sofa. Ketika Ye Chen membuka matanya dan melihat Sun Yi berpakaian seperti ini, dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia disela. Ye Chen, berikan tanganmu padaku. Ye Chen mengerutkan kening dan melakukan apa yang diperintahkan. Jari ramping Sun Yi memegang tangan Ye Chen dan tersenyum. Tanganmu dingin sekali. Ye Chen tercengang. Tangannya dingin. Sebagai seorang kultivator, ia dapat menjaga suhu tubuh normal bahkan di lingkungan terdingin sekalipun. Saat dia hendak menarik tangannya kembali,
Sun Yi meraih tangan Ye Chen dengan erat dan berkata, "Konyol, karena tanganmu sangat dingin, aku akan menghangatkannya untukmu." Beberapa saat kemudian, Sun Yi memasukkannya ke dalam pakaiannya. Ya, jadi itulah maksudnya. Tak lama kemudian, tubuh mereka terjalin hingga fajar tiba. Beberapa hari kemudian, Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Tang Ao tidak tidur selama beberapa malam. Matanya merah. Dia menatap foto di dinding, yang menggambarkan punggung Ye Chen. Dia merasa telah melewatkan sesuatu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menemukan petunjuk apapun meski sudah menyelidikinya selama berhari-hari. Seolah-olah ada yang sengaja menghalangi penyelidikan. Beberapa orang yang sedang menyelidiki bahkan menghilang secara misterius, dan jumlah ini terus bertambah setiap hari. Seseorang di luar sana ikut campur dalam urusan. Apalagi kekuatan pihak lain tidak lemah sama sekali. Dari mana asal pemburu? Dia seperti hantu yang bersembunyi di kegelapan, mengintai, tapi tidak pernah terlihat. Dia berbalik dan melihat anggota Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan di belakangnya. Dia berkata, "Apa yang kamu janjikan padaku? Mengapa kita belum menemukan orang ini?" Tidak ada yang berbicara. "Pak," Tang Ao menamparkan meja dan meraung, "saya ingat mengatakan bahwa jika tidak ada petunjuk, kalian semua akan dikeluarkan dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Kalian semua tersesat." Raungan ganas Tang Ao mengejutkan orang-orang itu. Pada saat ini, seorang penatua berdiri dan berkata, "Presiden Tang, kami telah menerima informasi beberapa kali. Namun, setiap kali kami menemui orang-orang ini, mereka tidak ditemukan. Ada seseorang atau kekuatan yang melindungi Hunter." Tang Ao masih marah. Dia menekankan tangannya ke meja konferensi. "Saya sangat menyadari hal ini. Namun, jika kamu tidak dapat menemukan Hunter, setidaknya kamu harus mencari tahu identitas kekuatan sialan yang mengganggu ini." Ekspresi orang tua itu menjadi sedikit canggung, dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Saat ini, seorang anggota staf mengetuk pintu aula. "Masuk," kata Tang Ao dengan suara yang dalam. Dia melihat ke arah anggota staf yang panik dan membentak, "Ada apa? Apakah kamu tidak tahu bahwa kita sedang rapat?" Wajah anggota staf itu pucat. Lagi pula, terakhir kali seorang rekan melaporkan berita ke Tang Ao, orang itu akhirnya meninggal. Anggota staf ini tidak mau mengikuti jejaknya. "Presiden Tang, ada seorang gadis di luar yang mengatakan dia tahu siapa orang di foto itu." Mata Tang Ao menyipit. Dia meraih kera anggota staf itu dan berkata dengan penuh semangat, "Benarkah? Cepat dan undang dia masuk." "Ya Pak." Tidak lama kemudian, seorang wanita muda masuk. Yang mengejutkan Tang Ao, penampilan gadis itu tidak buruk. Namun, wajah gadis itu sangat pucat dan rambutnya sedikit acak-acakan. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa gadis ini adalah Cusuran. Cusuran memandang Tang Ao dan semua orang dengan ketakutan dan kengerian di matanya. Mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tang Ao telah tiba di depan Cusuran. Dia menunjuk foto punggungnya dan berkata, "Kamu bilang kamu tahu siapa orang ini, kan?" Cusuran mengangguk penuh semangat. "Presiden Tang, keluarga saya diancam. Jika aku memberitahumu, bisakah kamu membantuku?" Berbicara, Tang Ao menyipitkan matanya. "Jika informasi Anda asli, saya dapat menerima Anda sebagai putri baptis saya dan memberi Anda kemuliaan dan perlindungan seumur hidup." Bab 213, itu dia. Setelah mendengar ini, mata Cusuran dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mendekat dan menunjuk foto di dinding sambil berkata, "Saya 100% yakin bahwa Hunter adalah Ye Chen." "Kamu Chen. Siapa Ye Chen?" Saat ini, seluruh aula menjadi sunyi. Mereka merasa nama ini familiar, tetapi mereka tidak dapat menempatkannya. Bahkan Tang Ao pun bingung. "Kamu Chen." Tiba-tiba, semua orang memikirkan sesuatu. Mendesis. Mereka menghirup udara dingin, mata mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Itu sebenarnya dia, pria yang membunuh Yuan Jingfu. Tang Ao bahkan telah mengirimkan banyak ahli untuk menangani orang ini, namun pada akhirnya tidak ada hasil. Awalnya, mereka akan terus melanjutkan masalah ini, tetapi begitu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini sehingga mereka hampir melupakan masa muda ini. Namun, mengatakan Ye Chen adalah pemburu yang ditakuti semua orang. Apakah dia memiliki kemampuan untuk mencapai hal seperti ini? Membunuh Yuan Jingfu hanya berarti dia berada di peringkat antara 300 hingga 400 dalam daftar Grandmaster Huaxia. Seseorang seperti itu tidak akan mampu membunuh Tang Haichen, dia juga tidak bisa menghancurkan keluarga Wu.
Wajah semua orang juga dipenuhi keraguan. Mereka tidak percaya bahwa Ye Chen memiliki kemampuan yang luar biasa. Mata Tang Ao sangat serius saat dia bertanya pada Cusuran, bagaimana kamu bisa yakin? Sejauh yang aku tahu, anak ini tidak cukup kuat untuk melakukan semua ini. Cusuran tahu bahwa orang-orang ini tidak mempercayainya. Jujur saja, awalnya dia juga tidak percaya dengan matanya sendiri saat melihat foto itu. Meskipun Ye Chen sangat kuat, tidak mungkin dia sekuat ini. Namun, dia telah menyelidiki Ye Chen sebelumnya, dan bahkan mengambil foto dirinya yang tak terhitung jumlahnya di River City. Dia mengeluarkan setumpuk foto dari tasnya dan menyerahkannya kepada Tang Ao. Presiden Tang, jika Anda tidak percaya, lihat foto-foto ini. Tang Ao melihatnya. Tanpa kecuali, itu semua adalah foto punggung orang. Anehnya, bagian belakang foto itu sama persis dengan milik Hunter, baik dari segi temperamen maupun bentuk tubuhnya. Kemarahan melanda Tang Ao. Cusuran tanpa sadar mundur beberapa langkah, merasa sangat tidak nyaman. Sama dengan. Tang Ao meninju meja konferensi, menghancurkannya. Matanya berubah menjadi merah darah saat dia meraung, semuanya, temukan dia sekarang. Biarpun kamu harus menggali kuburan, kamu harus menemukan ini. Tang Ao akan memenggal kepalanya. Saat Cusuran melihat pemandangan ini, sudut mulutnya membentuk senyuman. Ye Chen, karena kamu meninggalkan keluarga Chu dalam kesulitan, inilah yang pantas kamu dapatkan. Saya ingin melihat bagaimana Anda dapat menahan amarah Tang Ao. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ekspresi Ma Weiqi di aula sangat aneh. Dia memegang ponselnya erat-erat, dan telapak tangannya dipenuhi keringat. Provinsi Jiangnan, Distrik Villa Mingcui. Ye Chen sedang berkultivasi di kamarnya ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Halo, saat dia mengangkat telepon, sebuah suara mendesak terdengar dari ujung sana. Ya, sesuatu yang besar telah terjadi. Tang Ao mengetahui bahwa itu kamu. Dia telah mengerahkan semua orang untuk mencarimu. Jika dia menemukan Anda, Tuan Ye, Anda akan berada dalam bahaya. Ya, sebelum ada yang bisa menemukanmu, pergilah. Nada suara Ma Weiqi sangat cemas. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Ye Chen. Setelah mendengar ini, Ye Chen hanya menjawab dengan tenang, mengerti. Di ujung lain telepon, Ma Weiqi tertegun dan dengan cepat berkata, Tuan. Ya, ini bukan permainan anak-anak. Segera, semua ahli asosiasi seni bela diri Provinsi Jiangnan akan berkumpul di villa Anda. Ye Chen mengabaikan tanggapan paniknya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saya ingin tahu bagaimana Tang Ao menemukan saya. Baru saja, seorang wanita bernama Cusuran datang. Saya tidak yakin kenapa, tapi dia punya banyak foto Tuan Ye. Karena jasanya yang berjasa, dia sekarang menjadi putri baptis Tang Ao. Mata Ye Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia telah menyelamatkannya saat itu, karena dia tidak suka membunuh wanita, tapi sepertinya dia harus membuat pengecualian dalam kasus ini. Cusuran pasti akan mati, dan dia akan mati dengan kematian yang mengerikan. Di sisi lain, dia juga harus berterima kasih kepada Cusuran karena telah memulai permainan ini. Sudah waktunya kesenangan dimulai. Panggilan itu berakhir. Suara Sun Yi bergema dari bawah, memintanya turun untuk makan malam. Ye Chen tahu betul bahwa Tang Ao kemungkinan besar akan menyerang orang-orang di sekitarnya terlebih dahulu. Xia Ruoxue tidak berada di Provinsi Jiangnan saat ini, jadi dia pasti tidak akan terpengaruh, tetapi Sun Yi akan terpengaruh. Tidak mungkin baginya untuk membawa Sun Yi bersamanya ketika dia pergi ke kediaman keluarga Tang atau Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Pada saat itu, Ye Lingtian menelepon. Hall Master, berita bahwa Anda adalah Hunter telah menyebar. Saya sudah mengirim mobil. Itu akan tiba di kompleks Villa Mingcui dalam waktu sekitar 3 menit. Baiklah, Ye Chen tidak menolak. Saat ini, mengirim Sun Yi ke gedung naga tersembunyi tidak diragukan lagi merupakan pilihan teraman. Ketika semuanya sudah stabil, dia akan memberi Tang Ao hadiah ulang tahun yang sangat spesial. Di lantai bawah, Sun Yi hendak memanggilnya lagi ketika Ye Chen meraih tangannya dan berkata, aku akan membawamu ke suatu tempat selama 2 hari ke depan. Anda harus tinggal di sana selama 2 hari. 2 hari dari sekarang, aku akan datang dan menjemputmu. Jangan tanya apa yang terjadi. Saya berjanji kepada Anda bahwa tidak ada yang berani menyentuh Anda selama 2 hari itu. Sun Yi menatap mata serius Ye Chen. Adegan ini familiar. Kembali ke River City, ketika mereka diburu, Ye Chen mengatakan hal serupa.
Dia tahu sesuatu yang besar telah terjadi. Wanita cerdas tidak akan pernah bertanya lebih banyak saat ini, jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, pimpin jalan. Ayo pergi." Ye Chen meraih tangan Sun Yi dan pergi keluar. Sebuah Bentley diparkir di luar. Seorang ahli yang memancarkan aura menakutkan keluar dari kursi pengemudi. Dia berinisiatif membuka pintu kursi belakang dan berkata dengan hormat, "Tuan Balai, Nona Sun, tolong." Baiklah. Mobil dengan cepat meninggalkan Mingcui Villa. Mata dingin Ye Chen melihat keluar jendela mobil. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin saat dia berkata dengan tenang, "Jika dunia mengkhianatiku, Ye Chen, aku bersedia membunuh semua orang di dunia." Bab 214, Rahasia Terungkap. Setengah jam kemudian, mobil langsung menuju ke tempat parkir bawah tanah gedung naga tersembunyi. Ye Chen dan Sun Yi keluar dari mobil dan melihat sekeliling ke lingkungan asing. Sun Yi sedikit bingung. Dia samar-samar ingat bahwa pengemudi itu memanggil Ye Chen Hall Master. Balai Guru. Apa maksudnya ini? Dia tidak mengerti, tapi dia bisa merasakan rasa hormat dari kata-kata pihak lain. Ye Chen pasti menyembunyikan rahasia lain. Meski sudah menjadi pasangan, terkadang dia merasa belum terlalu mengenalnya. Sedikit kekecewaan melintas di mata Sun Yi ketika dia memikirkan hal ini. Setelah keluar dari mobil, Sun Yi melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ye Chen, tempat apa ini?" Ye Chen tersenyum dan memegang tangan Sun Yi. Dia tahu bahwa dia secara alami akan merasa tidak aman di tempat asing. "Ini adalah gedung naga tersembunyi. Itu milikku." "Milikmu." Mata Sun Yi membelalak. Saat dia berada di luar tadi, dia telah melihat kemegahan bangunan ini. Gedung itu 100 kali lebih megah daripada gedung kelompok keadilan surgawi di kota sungai, dan dia tahu bahwa gedung itu merupakan landmark di provinsi Jiangnan. Namun, Ye Chen sebenarnya mengatakan bahwa tempat ini adalah miliknya. Dia tahu bahwa Ye Chen sangat kuat, tetapi orang ini baru berada di provinsi Jiangnan selama beberapa hari. Bagaimana dia bisa memiliki gedung pencakar langit? Saat Sun Yi merasa bingung, Ye Chen membawanya ke lift. Setelah memindai wajah dan iris matanya, pintu lift terbuka. Sun Yi melihat lift berteknologi tinggi di depannya dan pikirannya menjadi kosong. Apakah elevator di gedung pencakar langit begitu canggih akhir-akhir ini? Dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia tahu bahwa tempat di mana lift menuju mungkin adalah rahasia Ye Chen. Rahasia yang tidak diketahui siapapun. 20 detik kemudian, lift berhenti, dan pintu terbuka perlahan. "Ikuti aku." Ye Chen meraih tangan Sun Yi dan membawanya masuk. Meskipun aula kegelapan adalah rahasianya, Sun Yi adalah rekannya dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Dia tidak perlu menyembunyikannya. Terlebih lagi, Sun Yi membutuhkan perlindungan dari orang-orang ini selama 2 hari ke depan. Jadi, membawanya ke sini tidak diragukan lagi merupakan keputusan terbaik. Sun Yi melangkah masuk dan tiba-tiba melihat 100 orang dalam pandangannya. Mereka berdiri rapi dalam formasi, dan memancarkan aura menakutkan. Meskipun Sun Yi tidak berlatih seni bela diri kuno, dia dapat merasakan bahwa orang-orang ini sangat berbahaya. 100 orang itu terdiam. Mata mereka seperti pedang, dan suasananya menindas. Beberapa saat kemudian, sesuatu yang mengejutkan Sun Yi terjadi. Pria yang memimpin tiba-tiba berlutut dengan satu kaki. Dia menekankan tangan kanannya ke lutut dan menundukkan kepalanya. "Salam, Tuan Balai." Kemudian, 100 ahli di belakang pria parubaya itu tiba-tiba berlutut tanpa alasan. "Salam, Tuan Balai." "Salam, Tuan Balai." Dia bersumpah bahwa dia belum pernah melihat pemandangan aneh seperti itu sejak dia masih muda. Balai Guru. Itu adalah judul ini lagi. "Ye Chen, apakah ini kamu yang sebenarnya?" Tubuh Sun Yi bergetar, dan keterkejutan di hatinya tidak hilang dalam waktu yang lama. Ye Lingtian secara alami tahu tentang hubungan antara kepala balai dan Sun Yi. Dia menambahkan, Ye Lingtian menyapa Nona Sun. "Salam, Nona Sun." Ratusan orang di bawah juga berteriak, suara mereka menggetarkan lantai. Meneguk, Sun Yi menelan ludah lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa kelompok orang ini akan benar-benar tunduk padanya. Apa yang dia lakukan? Tubuhnya gemetar saat perasaan yang tak terlukiskan tiba-tiba menyerangnya. Pada saat ini, dia benar-benar merasa bahwa dia tidak layak untuk Ye Chen. Dia mengulurkan tangan dan memegang erat Ye Chen. Saat dia melihat kelembutan di matanya, dia menjadi tenang. "Bangkit," kata Ye Chen. "Ya, Tuan Balai." Provinsi Jiangnan, kediaman keluarga Xia. Pintu villa didobrak,
dan 6 atau 7 ahli dengan aura menakutkan bergegas masuk dan menggeledah villa. Karena Xia Ruoxue dan Ding Wan sedang pergi keluar kota, hanya Xia Hongye dan para pelayannya yang tersisa di rumah. Para ahli seni bela diri dari keluarga Xia ingin menghentikan mereka, tetapi mereka dihentikan oleh Xia Hongye. Dia tahu betul bahwa anak buahnya bukan tandingan kelompok orang ini. Begitu perkelahian terjadi, segalanya pasti akan menjadi berbahaya. Setelah berkeliling mencari, tidak ada hasil. Seorang tetua dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan berjalan ke arah Xia Hongye dengan beberapa ahli di belakangnya. Mata tetua itu acuh tak acuh ketika dia berkata, "Kamu harusnya tahu siapa hunter itu." Mata Xia Hongye berkilat ketakutan. Meskipun dia sudah lama menduga bahwa Ye Chen adalah pemburu yang menakutkan, ketika dia akhirnya mendapat jawaban pasti, seluruh tubuhnya gemetar. Dia bahkan samar-samar teringat adegan ketika dia mengatakan bahwa anak ini tidak penting. Namun, siapa sangka Ye Chen akan melakukan hal keterlaluan seperti itu. Bab 215, Perburuan sedang berlangsung, bagian 1. Apakah kamu tuli? Orang tua itu bertanya dengan dingin. Baru pada saat itulah Xia Hongye tersadar dari lamunannya dan dengan cepat berkata, "Tuan, saya tahu." "Oh, lalu tahukah kamu di mana dia sekarang?" Mata orang tua itu bersinar karena terkejut. Jika dia menangkap Ye Chen, dia bisa mendapatkan pujian dari Tang Ao. Sayangnya, saya benar-benar tidak tahu. Saya selalu meremehkan orang ini, dan hubungan saya dengannya tidak baik, jadi saya tidak pernah repot-repot berkomunikasi dengannya atau melacaknya. Namun jika aku mengetahuinya, aku akan memberitahumu. Wajah si tua berubah menjadi marah lagi. Sepertinya dia terlalu cepat bahagia. Kudengar bocah ini punya hubungan dekat dengan putrimu. Di mana putrimu? Minta dia keluar sekarang. Putri saya dan ibunya pergi ke rumah ibu mertua saya beberapa hari yang lalu. Mereka belum kembali. Bahkan jika mereka ingin bergegas, itu akan memakan waktu. Orang tua itu tampak tidak senang. Saya tidak peduli. Saya ingin melihat putri Anda hari ini. Jika tidak, Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Xia Hongye berpikir sejenak dan berkata, "Tuan, meskipun putri saya berasal dari keluarga Xia, dia juga tunangan Qin Zhengyang. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan Ye Chen?" Ketika lelaki tua itu mendengar nama Qin Zhengyang, pupil matanya mengerut. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Jadi kamu salah satu dari kami. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Namun, jika Anda memiliki berita tentang Ye Chen, Anda harus segera memberi tahu saya." Dia tidak mampu menyinggung keluarga Qin. Pasti. Xia Hongye buru-buru membungkuk dan mengantar para ahli ini keluar. Pada saat yang sama, di halaman keluarga Zhu, mata Zuya menunjukkan sedikit ketakutan dan keterkejutan. Ada foto di ponselnya. Pemuda di foto itu adalah Ye Chen. "Kamu Chen, pemburu." Saat ini, emosi Zuya melonjak seperti gelombang. Adegan Ye Chen menangkap peluru terus terulang di benaknya. Dia mengira Ye Chen hanya sombong, tapi sekarang sepertinya dia bahkan berani macam-macam dengan Tang Ao. Kesombongannya tidak ada batasnya. "Ye Chen? Oh Ye Chen, kenapa kamu begitu sombong? Apa yang terjadi selama 5 tahun Anda menghilang? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengubah dunia ini?" Pada saat ini, seorang pria parubaya mendorong pintu hingga terbuka. Pria ini adalah kepala keluarga Zhu saat ini, Zhu Wentian. Biasanya generasi mudalah yang pergi menemui orang yang lebih tua. Namun, Zhu Wentianlah yang datang menemui Zuya. Kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Zhu Wentian sebenarnya berlutut di depan Zuya. Jika adegan ini dilihat oleh anggota keluarga Zhu, rahang mereka pasti akan ternganga. "Nona muda, kamu mencariku?" Zhu Wentian bertanya dengan hormat. Zuya mengangguk. "Aku sudah menemukan keberadaan pedang penghancur Suan. Itu ada di tangan Ye Chen." Ekspresi Zhu Wentian sedikit berubah saat dia berseru, "Suan." Pedang penghancur akhirnya muncul. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, "Ye Chen, sang pemburu. Itu dia?" Zuya mengangguk dan berkata, "Jika keluarga Zhu menggunakan segala cara untuk melindungi orang ini, seberapa yakin Anda bahwa kami akan berhasil?" Mendengar ini, Zhu Wentian mengerutkan kening sebelum berkata, 70%. Pedang Master Tang Ao pernah ditempa oleh keluarga Zhu. Jika Tang Ao diancam oleh tuannya, kita mungkin bisa melindungi Ye Chen. Namun, dengan cara ini, keluarga Tang dan keluarga Zhu akan menjadi musuh. Melindungi Ye Chen bukanlah langkah bijak saat ini,
kata Zhu Wentian dengan sungguh-sungguh. Dia tidak setuju dengan metode ini. Zuya meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya tidak bijaksana, tapi itu sepadan untuk pedang penghancur Suan. Anda harusnya tahu betul apa arti pedang penghancur Suan bagi keluarga kami. Sekarang, itu tergantung apakah Ye Chen bersedia menerima perlindungan kita atau tidak. Namun, menurutku dia tidak akan berani menolak. Di halaman yang tenang di ibu kota, Jiang Jianfeng duduk bersila dengan mata tertutup. Seluruh ruangan dipenuhi dengan energi spiritual yang padat, yang mengalir ke tubuh Jiang Jianfeng. Pori-porinya membesar, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan samar. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan memukul dengan telapak tangannya, menyebabkan udara di depannya bergetar dan berputar. Aura pembunuh memenuhi seluruh ruangan, dan sebuah batu besar 10 meter darinya tiba-tiba pecah. Mungkin saja banyak orang yang bisa menghancurkan batu besar dalam jarak seperti itu, tapi batu besar ini bukanlah batu biasa. Itu adalah Flame Spirit Rock, yang sangat kokoh dan tangguh. Di seluruh dunia seni bela diri Huaxia, berapa banyak orang yang dapat menghancurkan batu ini? Jiang Jianfeng menghirup udara keruh. Dia sangat puas dengan serangan ini. Jika bukan karena Tuan Tua yang memberiku harta surgawi yang tak ada habisnya, aku mungkin masih terjebak di alam itu. Saatnya menaikkan peringkat saya lagi. Saat ini, ada ketukan di pintu. Masuk. Jiang Jianfeng meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memancarkan aura superioritas. Pintu dibuka oleh seorang pria kurus. Jiang Jianfeng memandang pihak lain dengan acuh tak acuh dan berkata, ada apa? Bukankah aku memintamu untuk mengawasi masalah itu? Pria kurus itu menyerahkan tablet di tangannya. Jiang, sesuatu yang besar telah terjadi. Apa hubungannya denganku? Jiang Jianfeng mendengus dingin. Bab 216, Perburuan sedang berlangsung, bagian 2. Jiang memintaku untuk mengawasi itu. Hal ini ada hubungannya dengan dia. Oh. Ketertarikan Jiang Jianfeng terguncang. Dia mengambil tablet itu dan melihatnya sekilas. Putra Tang Ao dibunuh oleh seseorang dengan nama Sandi Hunter baru-baru ini, pria kurus itu menjelaskan. Tidak hanya itu, keluarga Wu juga berada dalam masalah serius. Yang aneh adalah Hunter sekarang telah diidentifikasi, dan itu adalah Ye Chen. Apa? Hati Jiang Jianfeng sedang kacau. Dia memang meramalkan bahwa anak ini tidak akan hidup lama, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, Ye Chen benar-benar akan membuat kekacauan sebesar itu. Lebih penting lagi, apakah bocah ini cukup kuat untuk menimbulkan badai seperti itu? Jiang? Meskipun apa yang dilakukan anak ini mengejutkan di Provinsi Jiangnan, dia akan dibunuh oleh Tang Ao dalam waktu kurang dari 2 hari. Ulang tahun Tang Ao yang ke-6 adalah lusa. Ia telah mengundang banyak pakar dari Provinsi Jiangnan. Dia telah mengeluarkan surat perintah kematian untuk kepala Ye Chen, dan itu harus dilakukan sebelum ulang tahunnya yang ke-6. Mata Jiang Jianfeng tampak berbinar. Meskipun bocah ini adalah anak haram Jiang Rong dan orang lain, dia masih memiliki sedikit garis keturunan keluarga Jiang di dalam dirinya. Apakah kamu ingin aku membantu? Pria kurus itu bertanya, agak terkejut. Jiang Jianfeng menggelengkan kepalanya. Tidak perlu bergerak. Dia hanya seekor semut. Cukup bagi Anda untuk membantu saya mengawasi apa yang terjadi di sana. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Ya Pak, Jiang Jianfeng sedang berpikir keras. Kemudian, sudut mulutnya membentuk senyuman aneh. Sepanjang hari, Tang Ao telah mengerahkan hampir semua kekuatan yang tersedia padanya, tetapi masih belum ada kabar tentang Ye Chen. Ye Chen sepertinya telah menghilang dari muka bumi. Dia berpikir bahwa dia akan dapat menemukan sesuatu dengan menjalankan gambar Ye Chen melalui database, dan meminta orang untuk memeriksa rekaman pengawasan kota, tetapi untuk beberapa alasan, tidak ada berita. Tang Ao hampir menjadi gila. Pak, meja lainnya hancur. Apakah ini tahu cara terbang dan bersembunyi di bawah tanah? Brengsek, mengapa saya tidak dapat menemukannya? Ada alasan di balik kemarahannya. Besok adalah ulang tahunnya yang ke-6. Fakta bahwa dia tidak dapat menemukan Ye Chen sama dengan mempublikasikan ketidakmampuannya sendiri. Itu adalah tamparan di wajah. Tiba-tiba, Tang Ao memikirkan sesuatu dan bertanya, orang tua anak ini sudah meninggal. Namun, apakah dia tidak memiliki orang penting di sisinya? Chu Suran telah mendengarkan. Ketika dia mendengar ini, dia segera berdiri dan berkata, Ayah Baptis, aku tahu sesuatu tentang ini. Mata Tang Ao berbinar. Dia menyukai putri baptisnya ini.
Meskipun dia lahir di River City, dia pintar dan mengenal Ye Chen dengan baik. Beritahu saya. Chu Suran mengangguk dan berkata dengan serius, Ye Chen memiliki kepribadian yang sangat dingin. Dia tidak punya banyak teman, tapi ada beberapa orang yang sangat dia sayangi. Sun Yi berada di peringkat pertama. Wanita ini memiliki hubungan dekat dengan Ye Chen. Mereka bahkan mungkin menjadi pacar. Namun, Sun Yi telah menghilang secara misterius, jadi kita dapat berasumsi bahwa dia pasti dilindungi oleh Ye Chen. Selain Sun Yi, ada keluarga lain yang memiliki hubungan baik dengan Ye Chen. Jika kita bisa menangkap keluarga ini, kita mungkin bisa menggunakannya untuk memancing Ye Chen keluar. Keluarga ini menjalankan restoran barbecue di River City. Mereka pasangan dan tidak punya banyak uang, tapi mereka mungkin membantu Ye Chen ketika dia dalam masalah di masa mudanya. Mereka juga memiliki seorang putra yang sedang belajar di Universitas Jiangbei. Saya mendengar bahwa ketika putra mereka diintimidasi oleh pewaris generasi kedua yang kaya, Ye Chen mengamuk. Jelas sekali betapa pentingnya orang ini bagi Ye Chen. Selain itu, Ye Chen memiliki grup keadilan surgawi. Shen Haihua, salah satu pemimpin kelompok, cukup dekat dengan Ye Chen. 4 orang ini seharusnya menjadi satu-satunya yang bisa dianggap dekat dengan Ye Chen. Jika kita menangkap orang-orang ini, kita pasti bisa memancing dia keluar. Tang Ao langsung memutuskan dan berkata kepada Chu Suran, Suran, kamu familiar dengan River City. Saya memerintahkan Anda untuk membawa keempat orang ini ke Provinsi Jiangnan. Anda dapat mengerahkan kekuatan saya sesuka hati untuk mencapai ini. Ya, Ayah Baptis. Bibir Chu Suran membentuk senyuman. Dia menyukai perasaan berkuasa ini. Rasanya enak sekali. Ketika dia memikirkan tentang adegan dia membawa kembali begitu banyak ahli ke River City kali ini, hatinya membengkak karena bangga. Apakah keluarga Meng tidak mau berurusan dengan keluarga Chu? Kali ini, dia akan memanfaatkan situasi ini untuk melenyapkan keluarga Meng. Dia ingin memberitahu semua orang di River City siapa sebenarnya pakar nomor 1 di River City. Tang Ao kemudian menoleh untuk melihat Eider dan bertanya, di mana pesta ulang tahun besok? Presiden, letaknya di Aula Kaisar Hotel Jiafu, kata sesepuh itu dengan hormat. Mata Tang Ao berkilat dingin saat dia bertanya, saya ingat setelah kejadian di Cloud Lake Manor di River City, orang-orang itu membangun Cloud Lake Manor lainnya di Provinsi Jiangnan. Apakah ada hal seperti itu? Orang tua itu berpikir sejenak dan mengangguk. Itu benar. Namun, karena masalah di River City, bisnis di sana tidak terlalu bagus. Tang Ao mengungkapkan senyuman dingin. Batalkan pemesanan Jiafu Hotel dan atur pesta ulang tahunku diadakan di Cloud Lake Manor di Provinsi Jiangnan. 5 tahun lalu, anak itu kehilangan orang tuanya di Cloud Lake Manor. Sekarang, aku ingin anak itu menyaksikan kematian orang-orang terdekatnya di Cloud Lake Manor lagi. Hahaha. Tawa jahat Tang Ao adalah satu-satunya suara di ruang pertemuan. Keesokan paginya, Ye Chen bangun dari sesi kultivasinya dan menghembuskan napas perlahan. Dia melirik ponselnya, tapi tidak ada apa-apa di sana. Untuk mencegah terlacak, Ye Lingtian memblokir semua sinyal di sini. Namun, entah kenapa, Ye Chen merasa ada yang tidak beres. Indra keenamnya terasa kesemutan sejak pagi. Apakah terjadi sesuatu? Dia langsung menemui Ye Lingtian dan bertanya, jika saya ingin menelepon, kemana saya bisa pergi? Hall Master, tolong ikuti saya. Bab 217, Perburuan sedang berlangsung, bagian 3. Ye Lingtian membawa Ye Chen ke ruangan khusus di mana ada telepon. Ponsel ini terhubung ke beberapa komputer, yang terasa agak aneh. Hall Master, menggunakan ponsel ini adalah yang paling aman. Baiklah, Ye Chen segera menghubungi nomor Ma Weiqi. Halo, siapa kamu? Suara bingung terdengar dari ujung telepon. Saya Ye Chen. Mendengar suara ini, ekspresi Ma Weiqi berubah dan dia segera pergi ke tempat yang sunyi. Lalu, dia berkata dengan serius, Tuan. Ya, Anda akhirnya menghubungi. Sesuatu yang besar telah terjadi. Apa itu? Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya. Pertama, Tang Ao telah mengubah lokasi pesta ulang tahunnya yang ke-6 menjadi Cloud Lake Manor di Provinsi Jiangnan. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata, Cloud Lake Manor, niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Bukankah Cloud Lake Manor ada di River City? Ya, Cloud Lake Manor di River City telah lama ditutup. Orang-orang itu mendirikan satu sama lain di Provinsi Jiangnan. Tang Ao mengubah lokasi perjamuan untuk memprovokasi Anda, Tuan Ye.
Sudah banyak ahli yang menyergap di sana. Jangan datang. Ye Chen tidak mengatakan apapun. Kemarahan meningkat di tubuhnya dan dia berkata, apalagi. Wanita bernama Cusuran itu membawa beberapa ahli dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan ke River City pagi ini. Apa hubungannya denganku? Nada suara Ye Chen sangat dingin. Cusuran pasti akan mati, tapi dia harus berurusan dengan Tang Ao terlebih dahulu. Semut jenis ini tidak sepadan dengan waktunya. Ma Weiki ragu-ragu selama beberapa detik dan tiba-tiba berkata, mereka mengatakan bahwa mereka akan pergi ke River City untuk mencari Shen Haihua dan sebuah keluarga yang mengelola kedai barbecue. Bang! Setelah mendengar ini, Ye Chen meninju dinding, menciptakan lubang besar. Bahkan Ye Ling Tian pun tercengang. Tuan Balai. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chen berbalik, aura pembunuh yang kuat berkumpul di sekelilingnya. Dia tidak menyangka Cusuran akan turun serendah itu. Dia hanya mendekati kematian. Kota Jiang, Grup Tianzeng. Ye Chen turun dari pesawat dan bergegas. Ketika dia tiba di gedung kelompok keadilan surgawi, dia menyadari bahwa pintu utama telah hancur. Ini jelas merupakan karya seorang seniman bela diri kuno. Tidak hanya itu, darah berceceran di seluruh pintu. Hampir 20 penjaga keamanan kelompok keadilan surgawi tergeletak di tanah. Meskipun orang-orang ini dianggap ahli di kota sungai, mereka tidak dapat mempercayai para ahli dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Banyak dari mereka yang tulangnya patah dan dagingnya hancur. Sangat kejam. Untungnya, dia menemukan tidak ada satupun dari mereka yang tewas, hanya terluka parah. Mereka juga memperhatikan kedatangan Ye Chen, dan dengan cepat berseru, Tuan. Kamu. Ye Chen maju selangkah dan berdiri di depan salah satu dari mereka. Dia bertanya, di mana Presiden Shen? Presiden Shen dibawa pergi setengah jam yang lalu. Mata pria itu dipenuhi rasa bersalah. Kami tidak kompeten. Kemarahan di hati Ye Chen meledak. Dia masih terlambat. Dia memberi mereka 20 pil, dan kemudian bergegas keluar sambil berkata, minumlah pil itu untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia melompat ke atas sepeda motor yang melaju kencang. Ini adalah cara tercepat yang bisa dia lakukan untuk berkeliling River City. Pada saat yang sama, Ye Chen menelepon Lei Shuwei. Lacak koordinat saya. Dari Heavenly Justice Group hingga No. 14, East Forest Land, saya harap tidak ada kendala. Dipahami. Kamar kecil. Nomor 14, Jalur Hutan Timur. Ketika Ye Chen tiba di toko Paman Wang dan Bibi Zhang, dia masih terlambat. Panel kaca, dapur, meja, dan kursi di seluruh toko semuanya telah hancur, dan toko itu berantakan total. Tidak ada tempat untuk meletakkan kakinya. Selain itu, ada genangan darah di tanah. Sial, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Matanya merah dan aura darah kental di sekelilingnya tampak mengembun menjadi bayangan naga darah di atas kepalanya. Raungan naga yang samar bergema di seluruh lingkungan. Cusuran. Saat ini, teleponnya berdering. Itu adalah Ying Qing. Ten, kamu, bicaralah, kata Ye Chen terus terang. Kami telah menemukan Cusuran untukmu. Dia ada di villa keluarga Meng sekarang. Alamat telah dikirim ke ponsel Anda. Anda hanya perlu menavigasi jalan ke sana. Juga, aku sudah merencanakan rutenya untukmu. Lampu lalu lintas akan menyala hijau sepanjang jalan. Hanya ini yang bisa saya bantu. Mendengar ini, Ye Chen merasa tersentuh. Dia awalnya tidak terlalu memikirkan jiwa naga, tetapi mereka datang membantunya saat dia sangat membutuhkannya. Ia bersumpah, selama dibutuhkan di kemudian hari, ia tidak segan-segan membantu mereka. Terima kasih. Ye Chen menutup telepon, melihat alamatnya, dan mengarahkan sepeda motornya menuju tujuan. Villa keluarga Meng di River City. Cusuran menyilangkan tangan di depan dada dan sedikit mengangkat dagunya saat dia melihat orang-orang yang berkumpul di pintu masuk villa keluarga Meng. Dia sangat bangga. Keluarga Meng, kudengar kamu ingin berurusan dengan keluarga Cuku. Apakah kamu mencoba untuk mendapatkan sisi baik Ye Chen? Maaf, tapi kamu mungkin kecewa. Ye Chen tidak akan melewati hari ini. Meng Yuanchang, kepala keluarga Meng, memiliki tatapan muram di matanya. Tatapannya tertuju pada tiga tetua di samping Cusuran. Sebagai seorang seniman bela diri kuno, dia dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang kuat dari ketiga tetua, dan dia tahu bahwa mereka jauh lebih kuat daripada dia. Jika mereka menyerang, keluarga Meng pasti akan binasa. Demi keluarga Meng, Meng Yuanchang mengambil langkah maju dan berkata kepada Cusuran,
saya hanya mengatakannya demi mengatakannya, tapi saya belum mengambil tindakan terhadap keluarga Chu sampai sekarang. Chu Suran tertawa. Terus, jika kamu tidak main-main dengan keluarga Chuku, tidak bisakah aku main-main denganmu? Di dunia seni bela diri, satu-satunya aturan adalah yang kuat memangsa yang lemah. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak menyadarinya. Meng Yuanchang, berlututlah di depanku dan bersujud. Jika tidak, keluarga Mengmu akan dimusnahkan. Ekspresi Meng Yuanchang berubah drastis. Dia menunjuk ke arah Chu Suran dan berkata, "Nak, jangan melangkah terlalu jauh." Chu Suran menatap seorang tetua di belakangnya dan berkata, "Penatua Jin, aku tidak suka kalau dia menunjuk ke arahku." Tercatat, Nona Chu. Beberapa detik kemudian, sebuah bayangan melintas. Bab 218, Luangkan Aku, Bagian 1. Tetua itu tiba-tiba muncul di depan Meng Yuanchang dan meraih lengannya dan memutarnya. Itu rusak. Kekuatan Meng Yuanchang sama sekali tidak berguna melawan tetua ini. Buat dia berlutut, perintah Chu Suran. Penatua Jin kemudian mematahkan tempurung lutut Meng Yuanchang, memaksanya berlutut di depan Chu Suran. Chu Suran tersenyum dan berjalan ke arah Meng Yuanchang yang lumpuh. Dia berkata, "Mohon padaku. Mohon agar saya melepaskan keluarga Meng Anda, dan mungkin saya akan mempertimbangkannya." Wajah Meng Yuanchang pucat. Dia memandang anak di belakangnya dan mengepalkan tinjunya. Meskipun dia seorang Grandmaster, dia juga seorang ayah. Dia tidak lagi ragu-ragu. Dia mengertakkan gigi dan bersujud di tanah. Dia meminta maaf, "Nona Chu, ini salahku. Mohon maafkan saya." Chu Suran sangat puas dengan apa yang terjadi. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. "Semuanya, dengarkan. Jangan biarkan siapapun dari keluarga Meng hidup-hidup." "Ya, Nona." Seorang anak berusia 7 tahun berdiri di depan pintu. Dia jelas ketakutan dengan segalanya, dan hampir tidak bisa berdiri. Tubuh Penatua Jin berkelebat, saat dia meraih untuk mencabik-cabik anak itu. Namun, sebelum dia bisa mencapai anak itu, sebuah ledakan keras mengguncang halaman. Semua orang tercengang, dan telinga mereka berdengung. Mereka melihat ke arah sumber keributan dan melihat seorang pemuda mengendarai sepeda motor berwarna hitam, melaju ke arah mereka. Chu Suran mengenali siapa pihak lainnya. Itu adalah Ye Chen. Matanya berkilat ketakutan, saat dia memerintahkan ketiga tetua, "Hentikan dia. Dia adalah Ye Chen. Jika kamu menangkapnya, kamu akan mendapat hadiah besar." Ketika mereka bertiga mendengar ini, wajah mereka berseri-seri, dan mata mereka menunjukkan sedikit kekejaman. Aura mereka mengembun di sekitar tubuh mereka saat mereka menuju ke arah sepeda motor yang melaju kencang. Melihat Chu Suran, dan tiga pria tua yang mendekat dari jauh, Ye Chen meraung marah. Dia mengumpulkan ki sejati di kakinya dan mendorong dirinya keluar dari sepeda motor. Ketika dia mendarat di tanah, dia menghantamkan tinjunya ke sepeda motor, mengirimkannya terbang ke arah ketiga tetua. Kemudian, dia menembakkan aliran ki asli dari tangannya, yang bertabrakan dengan sepeda motor dan ledakan. Itu meledak, dan memaksa ketiga tetua mundur. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Kemudian, mereka melihat bayangan hitam keluar dari api ke arah mereka. Itu adalah Ye Chen. Namun, para tetua adalah pejuang veteran, dan ketika mereka melihat bayangan hitam bergegas, mereka bergegas menuju Ye Chen. Bang! Tetua pertama yang menghubungi Ye Chen menjadi sasaran pukulan yang berisi semua kemarahan Ye Chen hari ini. Penatua itu merasa seolah-olah ada bola meriam yang menghantam dadanya, dan dia langsung berubah menjadi bubur. Yang pertama, suara dingin Ye Chen terdengar. Kakinya menginjak tanah, meninggalkan depresi berat, saat dia mendorong dan menyerang sesepuh lainnya. Melihat mayat rekannya di tanah, tetua kedua benar-benar ditelan ketakutan. Anak ini adalah malaikat maut. Dalam upaya putus asa, dia mengeluarkan belati dan mencoba menebas dada Ye Chen untuk memaksanya mundur. Dia mengira Ye Chen akan menghindar, tetapi dia segera menyadari bahwa Ye Chen sama kejamnya dengan singa yang marah, dan tidak mundur. Dia benar-benar menggunakan tinjunya untuk melawan pedang. Apakah anak ini terbelakang? Saat pemikiran ini muncul di benaknya, tinju Ye Chen bertabrakan dengan belati. Ding! Suara tajam terdengar saat hal tak terduga terjadi. Belati itu patah. Mustahil. Apakah tinju anak ini terbuat dari baja? Yang kedua, Ye Chen meraung lagi saat tangan kanannya meraih leher tetua kedua, ki sejatinya melonjak ke lengan kanannya saat dia membanting tubuh tetua itu ke tanah. Ledakan, tulang hancur, dan darah muncrat kemana-mana.
Tetua kedua meninggal saat lehernya patah akibat benturan. Kemudian, Ye Chen menenangkan diri dan berdiri. Tatapannya, yang sedingin es, tertuju pada tetua terakhir, Tetua Jin. Kamu yang ketiga, apakah kamu ingin melakukannya sendiri, atau haruskah aku sendiri yang mengakhirimu? Aura kematian yang suram meresap ke sekeliling, dan Penatua Jin tanpa sadar mengambil langkah mundur. Teman-temannya sudah mati. Belum genap 10 detik berlalu, namun dua ahli yang berada di peringkat 400 teratas peringkat Grandmaster Huaxia telah terbunuh. Penatua Jin tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar kali ini. Kekuatan Ye Chen terlalu menakutkan. Beberapa saat kemudian, dia berlutut di tanah, menangkupkan tinjunya, dan berkata dengan serius, "Tolong selamatkan hidupku, Tuan Ye." Mendesis. Terengah-engah memenuhi udara, dan suasana menjadi semakin suram. Bab 219, Luangkan Aku, Bagian 2. Wajah Cusuran pucat. Penatua Jin adalah yang terkuat di antara tiga ahli yang menemaninya. Dua di antaranya tewas, dan yang terakhir sudah menyerah. Sudah berakhir. Napasnya sepertinya terhenti saat dia tanpa sadar mengambil langkah mundur. Namun, dia lupa bahwa dia mengenakan sepatu hak tinggi dan pergelangan kakinya terkilir hingga jatuh ke tanah. Saat ini terjadi, Ye Chen berjalan ke arah Penatua Jin. Dia menatapnya dan berkata dengan tenang, "Kamu ingin aku mengampunimu." Punggung Penatua Jin basah oleh keringat, dan dia mengangguk dengan penuh semangat. "Saya berada di peringkat 307 dalam peringkat Grandmaster Huaxia. Saya bersedia bekerja untuk Tuan Ye, dan bantu Anda menangani Tang Ao." Dia berpikir bahwa Ye Chen akan mempertimbangkannya selama beberapa detik, tetapi dia tidak mengharapkan jawaban dingin langsung, "Kamu tidak layak. Mati." Bang! Kaki kanan Ye Chen menghantam dada Penatua Jin. Penatua Jin bereaksi dengan cepat dan mengumpulkan energinya ke telapak tangannya untuk melancarkan serangan balik, tapi... Krak! Kaca! Dia berpikir bahwa dia akan mampu menahan pukulan itu, tetapi dia merasakan organ dalamnya dihancurkan oleh tendangan itu, dan tubuhnya terlempar. Tubuhnya menabrak pohon besar, dan dampaknya mematahkan tulang punggungnya. Puci! Dia memuntahkan seteguk darah, sebelum semua tanda kehidupan memudar dari tubuhnya. Meng Yuanchang melihat semua ini dengan kaget, tetapi dia tidak takut karena dia tahu bahwa pemuda ini tidak ada di sini untuk membunuhnya, tetapi untuk menyelamatkannya. Setelah melakukan semua ini, pandangan Ye Chen tertuju pada Cusuran. Dia tanpa tergesa-gesa menyalakan rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Lalu, dia berjalan menghampirinya. Dia memandang Cusuran, yang gemetar di tanah, dan tersenyum menghina padanya. Kemudian, dia meniupkan asap tebal ke wajah Cusuran, menyebabkan dia batuk berulang kali. Dia menatap Ye Chen dengan ketakutan di matanya. "Surga memberimu ketampanan dan latar belakang keluarga yang baik. Mengapa kamu tidak menghargainya? Mengapa kamu menyinggung perasaanku? 5 tahun lalu, kamu menolakku. Anda mempermalukan saya dan menjadikan saya bahan tertawaan. Aku tidak membunuhmu ketika aku kembali karena aku tidak ingin membunuh wanita, tapi kamu telah berhasil membuatku kesal. Saya hanya punya satu pertanyaan untuk Anda. Di mana Shen Haihua dan yang lainnya?" Cusuran tetap diam. Dia tahu betul bahwa jika dia membocorkan informasi itu, dia pasti akan mati. Dia tidak ingin mati. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia merobek pakaiannya dan memperlihatkan sosoknya. "Ye Chen, maafkan aku sekali ini saja. Aku bersedia menjadi wanitamu, meski hanya sekedar mainanmu. Saya akan menyetujui apapun yang Anda inginkan." Sebelum Cusuran bisa menyelesaikan kalimatnya, tangan Ye Chen menjambak rambutnya dan membenturkan kepalanya ke tanah. Bang! Wajah Cusuran berlumuran darah dan memar. "Saya akan mengulangi pertanyaan saya untuk terakhir kalinya. Di mana Shen Haihua dan yang lainnya? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan memenggal kepalamu sekarang juga." Niat membunuhnya hilang, hampir mencekiknya. Dia merasa seolah jiwanya telah terseret ke dalam jurang yang paling dalam. Tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia dengan cepat berkata, mereka telah dikirim ke Cloud Lake Manor." Setelah mendengar ini, Ye Chen mengepalkan tangannya. Kemudian, dia berjalan keluar dan mengeluarkan ponsel dari sakunya untuk menelepon Ye Lingtian, memintanya untuk mengirimkan mobil untuk menjemputnya. Cusuran, yang sedang berlutut di tanah, menghela nafas lega saat melihat Ye Chen pergi. Saat ini, dia senang masih hidup. Tiba-tiba, Ye Chen menghentikan langkahnya. "Saya pikir Anda salah memahami sesuatu. Aku tidak pergi.
Aku hanya tidak ingin darahmu yang beracun dan kotor menyentuhku. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen mengayunkan kaki kanannya dan menendang pecahan belati yang dia patahkan dengan tinjunya sebelumnya. Kilatan putih melintas, saat ia bersiul ke arah cusuran. Puci, pecahan tajam itu menembus keningnya, dan dia tewas seketika. Di dalam kediaman keluarga Meng, suasananya senyap seperti kuburan di tengah malam. Bahkan suara nafas pun tidak terdengar. Meng Yuanchang tahu bahwa Ye Chen sangat kuat, tetapi apa yang dilihatnya malam ini membuatnya tidak percaya dan teror. Apakah prestasi itu bisa dicapai dengan seni bela diri? Untuk sesaat, Ye Chen bahkan tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Namun, Meng Yuanchang tahu betul bahwa jika Ye Chen tidak ikut campur, keluarga Meng akan tamat. Dia menekankan tangannya ke tanah dan bersujud 3 kali kepada Ye Chen. Meng Yuanchang berterima kasih kepada Grandmaster Ye karena telah menyelamatkan kita. Ye Chen melirik Meng Yuanchang, tapi tidak mengatakan apapun. Ketika mobil tiba, dia membuka pintu mobil, masuk ke dalam mobil, dan menghilang dari kediaman keluarga Meng. Baginya, permainan baru saja dimulai. Provinsi Jiangnan, Cloud Lake Manor. Orang-orang berdatangan ke dalam manor untuk merayakan peristiwa yang menggembirakan ini, dan tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk mendekorasi manor. Tempat parkirnya dipenuhi mobil-mobil mahal, dan hampir terlihat seperti etalase mobil mewah. Hampir semua keluarga terkemuka di Provinsi Jiangnan telah mengirimkan perwakilannya ke perjamuan ini, dan banyak dari perwakilan ini adalah ahli yang menduduki peringkat Grandmaster Huaxia. Itu karena hari ini adalah ulang tahun ke-60 Tang Ao, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Tang Ao berdiri di puncak piramida dunia seni bela diri Provinsi Jiangnan, baik dari segi kekuatan maupun status. Haha, Presiden Tang, sudah lama tidak bertemu. Dilihat dari auramu, kekuatanmu pasti meningkat lagi. Seorang lelaki tua menangkupkan tangannya dan menyapa Tang Ao. Tang Ao berbicara dan tertawa dengan semua orang, mempertahankan sikap seorang ahli yang tinggi dan perkasa. Sebagian besar orang yang dia undang berasal dari keluarga bergengsi di Provinsi Jiangnan, namun mengingat status dan kesempatannya, merekalah yang harus menghormatinya. Semakin banyak orang memasuki Cloud Lake Manor, dan tak lama kemudian, hampir semua orang yang diundang telah tiba. Meski suasana di ruang perjamuan sangat meriah, semua orang terus melirik ke arah pintu. Mereka tahu bahwa hari ini, pemburu terkenal itu mungkin akan muncul. Daripada menyebutnya sebagai pesta ulang tahun ke-60 Tang Ao, kesempatan ini hanyalah jebakan besar bagi Ye Chen. Selama bocah itu berani muncul, nasibnya sudah ditentukan. Semuanya telah diatur di sini, dan sekarang, mereka hanya perlu menunggu mangsa mengambil umpannya. Bab 220, Cloud Lake Manor, Bagian 1. Zhou Zhengde, Zhou Fulu, dan Xia Hongye kebetulan berada di meja yang sama. Mereka bertiga tampak khawatir. Tak satu pun dari mereka mengira Ye Chen akan melakukan hal gila ini. Pengaruh dan sumber daya mereka tidak dapat lagi menyelamatkannya. Bahkan jika perusahaan besar ingin melakukan intervensi, itu akan sangat sulit. Ini juga alasan mengapa jiwa naga tidak muncul. Mereka hanya bisa berharap Ye Chen tidak muncul hari ini. Di saat yang sama, di meja lain, seorang gadis cantik sedang duduk bersila. Matanya cerah, dan dia membawa dirinya dengan anggun. Dia mungkin orang paling menarik di Cloud Lake Manor saat ini. Zhu Ya, seorang pria parubaya duduk di sampingnya, yang merupakan kepala keluarga Zhu, Zhu Wentian. Dia melirik ke pintu. Melihat tidak ada gerakan, dia berbisik, jika Ye Chen benar-benar datang, apakah kita benar-benar akan melindunginya? Ada banyak sekali ahli di perjamuan ini. Jika kami melakukan ini, kami akan memutuskan semua hubungan dengan Tang Ao, dan akan ada banyak masalah di masa depan. Zhu Ya mengabaikannya. Dia menyilangkan tangan di depan dada dan memejamkan mata, tenggelam dalam pikirannya. Zhu Wentian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, kerumunan tiba-tiba menjadi gelisah. 4 sosok muncul di karpet merah ruang perjamuan. Namun keempat sosok tersebut sama sekali bukan tamu. Mereka adalah sandera, atau lebih khusus lagi, umpan. Shen Haihua, Wang Yuheng, Paman Wang, Bibi Zhang. Di antara keempatnya, Shen Haihua adalah yang paling tenang. Dia melihat sekeliling dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Adapun Wang Yuheng, dia terus berjuang. Ada darah di sudut mulutnya, dan wajahnya pucat. Dia berpikir bahwa teknik kultivasi yang dia kembangkan dapat melindunginya,
tetapi dia menyadari bahwa dia bahkan tidak dapat memberikan lilin kepada dua pria di belakangnya. Paman Wang dan Bibi Zhang linglung dan bingung, karena mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat semua orang memandang mereka, wajah mereka menjadi sedikit merah. Mereka merasa seperti monyet di kebun binatang. Seluruh ruang perjamuan terdiam saat mereka berempat muncul. Tang Ao, yang sedang mengobrol dengan orang lain, juga berhenti berbicara, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan menuju mereka berempat. Presiden Tang, saya sudah membawanya, kata seorang penatua. Tang Ao mengangguk dan menatap keempat orang di depannya. Ekspresinya langsung berubah dingin saat dia berteriak dengan marah, berlututlah. Auranya tersapu, dan mereka merasa seolah ada gunung yang membebani bahu mereka. Karena mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi, mereka berlutut di tanah. Selain Wang Yuheng, yang memiliki dasar budidaya, tiga lainnya memuntahkan seteguk darah. Mereka sangat lemah. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang biasa. Bagaimana mereka bisa menahan tekanan dari seorang ahli terkemuka? Ayah ibu, meskipun Wang Yuheng merasa tidak nyaman, dia menahannya. Namun, dia sangat marah. Dia memandang Tang Ao dan meraung, mengapa kamu mengejar orang tuaku? Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan lawan aku. Bah! Wang Yuheng memuntahkan seteguk air liur ke wajah Tang Ao. Wajah Tang Ao menjadi gelap. Sepertinya burung-burung berbulu berkumpul bersama. Kultivasi Anda tidak meningkat banyak sejak Anda mengikuti anak itu, tetapi Anda telah belajar untuk tidak menghormati dia. Melawanmu, aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Jika aku tidak membutuhkanmu untuk memikat bocah itu ke sini, kamu pasti sudah mati sejak lama. Begitu dia selesai berbicara, Tang Ao menendang perut bagian bawah Wang Yuheng, membuatnya terbang. Dia merasakan perutnya mual dan darahnya melonjak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Ketika Paman Wang dan Bibi Zhang melihat apa yang terjadi pada putra mereka, mereka segera merangkak dan dengan kuat melindungi Wang Yuheng dengan tubuh mereka. Meskipun mereka tidak mengetahui seni bela diri kuno, ini sepenuhnya merupakan tindakan naluriah sebagai orang tua. Keduanya menatap Tang Ao seperti citah yang melindungi anak-anaknya. Takut, tapi bertekad. Kalian hanyalah sekelompok semut rendahan. Tang Ao tertawa. Apakah anak itu datang atau tidak, kalian berempat akan mati mengenaskan hari ini. Saya ingin anak itu merasakan kesakitan yang luar biasa sehingga dia dapat mengingat kembali pengalaman itu seumur hidupnya. Setelah mengatakan itu, pandangan Tang Ao tertuju pada Shen Haihua. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan menginjak lengan Shen Haihua dengan sepatu kulitnya yang mengilap. Kaca, lengan Shen Haihua patah. Saya mendengar bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Ye Chen dan Anda telah bekerja keras untuknya. Apakah menurutmu anak itu akan datang dan menyelamatkanmu? Karena hari ini adalah ulang tahunku yang ke-6, katakan sesuatu yang baik. Mungkin aku akan melepaskanmu jika itu membuatku dalam suasana hati yang baik. Shen Haihua menahan rasa sakit dan mengangkat kepalanya. Dia memandang Tang Ao dengan dingin dan berkata, saya baru mengenal Tuan Ye selama beberapa bulan, tapi ada satu hal yang saya ketahui. Siapapun yang menyinggung Tuan Ye sudah mati. Anda tidak terkecuali. Kalimat terakhir hampir diteriakkan olehnya, sambil menunjukkan kemarahannya. Pada saat yang sama, di luar Cloud Lake Manor, sebuah truk pickup terguling. Di bak truk, ada peti mati. Seorang pria muda keluar dari truk pickup, rasa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya terlihat jelas di kedalaman matanya. Hall Master, Dark Hall sedang menunggu instruksi Anda. Apakah kamu benar-benar tidak ingin kami ikut bersamamu? Ye Lingtian bertanya pada Ye Chen. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Dia meraih salah satu ujung peti mati dengan satu tangan dan mengangkatnya dengan ringan. Dia kemudian meletakkannya di bahunya. Mata Ye Lingtian menyipit saat melihat itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memberikan peti mati sebagai hadiah ulang tahun seseorang. Di seluruh Huaxia, mungkin hanya kepala balai yang berani melakukan ini. Mata Ye Chen memerah. Aula kegelapan tidak perlu melakukan apapun. Kalian akan berguna nanti. Saya sendiri sudah cukup untuk membunuh Tang Ao. Tetapi saya mendengar bahwa separuh dunia seni bela diri di Provinsi Jiangnan ada di dalam sana. Jika mereka semua berdiri di pihak Tang Ao, kamu harus menghadapi semuanya. Suara dingin Ye Chen terdengar, saya tidak pernah menganggap mereka sebagai ancaman. Jika mereka berani berdiri di sisi Tang Ao, bunuh saja mereka. Dengan itu, Ye Chen mulai berjalan menuju Cloud Lake Manor.
Adegan ini sepertinya familiar. 5 tahun lalu, ketika dia berada di Cloud Lake Manor di River City, dia tidak bisa menyelamatkan siapapun. Dia hanya bisa menyaksikan orang tuanya dibunuh di depannya, dan nyaris tidak bisa bertahan hidup dengan terjun ke East Coin Lake. 5 tahun kemudian, dia kembali ke Cloud Lake Manor yang berbeda. Kali ini, dia ingin mengubah hasilnya. Tidak hanya itu, dia juga ingin mengumumkan kepada semua orang bahwa Ye Chen telah kembali. Di ruang perjamuan Cloud Lake Manor, orang tua Shen Haihua dan Wang Yuheng disiksa oleh tekanan spiritual Tang Ao. Mereka hanyalah orang biasa, jadi Tang Ao bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk menghancurkannya. Mereka tidak berdaya untuk melawannya. Di kejauhan, Wang Yuheng meminum pil ketika tidak ada yang memperhatikan, dan menyesuaikan kondisinya. Dia akhirnya merasa lebih baik.